Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Istiqomah Hafid MPSI. Kami kelompok 14 berisi dua anggota, yaitu Regina Uwalia dengan Mulyana Sarah Abigail S. Dalam video ini, kami akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan di 3 bidang, yaitu bidang politik dan hukum, ekonomi, dan hankam. Yang pertama adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang politik dan hukum. Nah, jika kita berbicara tentang Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik, tentunya yang dimaksudkan adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan sekaligus tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita, dalam proses pembangunan politik bangsa kita. Nah, untuk sekarang ini permasalahan kita adalah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada dan berlaku menjadi sistem politik demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang bukan saja mantap tetapi sekaligus juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang bisa memungkinkan untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntunan perkembangan aspirasi di masyarakat dan laju perubahan zaman. Dengan begitu, sistem politik demokrasi Pancasila kita akan terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya jati diri yang terkandung dalam hakikat ideologi yang mendasar dan menjadi tujuannya. Dalam kedudukannya sebagai dasar ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi, bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma atau disebut dengan kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah dalam pembangunan hukum, termasuk upaya pembaruannya. Pancasila sebagai peraturan perundang-undang yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya. Nah, sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik, tempat hukum menjadi salah satu alat, dan karenanya juga harus bersumber darinya. Perkenalkan, nama saya Mulyana Sarah Abigail Suatang. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain, dan juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sosial yang tidak mengakui kepemilikan individu. Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sistem ekonomi ini bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi di Indonesia harus terhindar dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang hankam. Pembangunan pertahanan nasional dalam konteks pembangunan nasional memegang peranan penting guna mengamankan pembangunan nasional dari segala hambatan, ancaman, dan gangguan pembangunan bidang pertahanan keamanan. Ditujukan untuk pembangunan kemampuan bangsa dalam rangka menghadapi segala macam tantangan baik datang dari luar maupun dari dalam. Nah, di samping itu, pembangunan hankam ditujukan untuk membangun kemampuan bangsa dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pengamanan hasil-hasil serta menjamin keberlangsungan pembangunan nasional. Agar dapat melakukan upaya perlindungan segenap bangsa, maka paradigma ini mengalirkan dua pemikiran, yaitu diperlukan upaya nyata untuk menjamin keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, menjamin keberlangsungan hidup bangsa, menjamin keselamatan bangsa, dan kekayaan terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Nah, melindungi tumpah darah Indonesia berarti upaya kita menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, menjamin keamanan wilayah dan kekayaannya, dan menjaga dan melihara kelestarian wilayah dan lingkungan alamnya.
Sekian saja penjelasan dari kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.